Kalau di Indonesia, tayar pancit seperti ini langsung ditampal, tapi kalau di Malaysia tidak ada tambal ban. Kalau di Malaysia, kita masuk taman pantai atau taman laut seperti ini, tak perlu bayar. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, harus bayar parkir senilai Rp5.000. Salah satu kue muih tradisional yang dimana kalau di Indonesia, terutama di kampungnya Bang Toha, sulit untuk dijumpai penjual kue putu bambu. Tapi kalau di Malaysia, biasanya di pasar tradisional ada penjual kue putu bambu. Tapi di sini jarang banget sahabatku semua. Kak Feni mau beli apa? Takoyaki, makanan Jepun ya? Iya. Suka makanan Jepang? Dan di sini ada yang jual takoyaki juga sahabatku semua. Bukan hanya makanan saja yang dijual secara keliling, bahkan slipper atau sandal di Indonesia juga dijual secara keliling. Biasanya kalau di Malaysia orang jual slipper seperti ini di pasar malam, tapi kalau di kampungnya Bang Toha, slipper atau sandal seperti ini dijual dari kampung ke kampung lainnya. Seperti inilah kehidupan di kampung. Kalau di perkampungan Indonesia itu tidak ada tempat bermain untuk kanak-kanak ya. Tapi kalau di Malaysia, setiap kampung itu ada taman untuk bermain kanak-kanaknya. Dan kebetulan hari ini saya mau mengajak istri dan sang anak untuk jalan-jalan ke pantai atau ke laut. Ke pantai, ke laut sama saja sahabatku semua. Nah, di sana juga ada Lek Jawi kebetulan yang dimana sebelum balik ke Malaysia, beliau ingin kita kumpul-kumpul dulu. Jadi kumpul-kumpulnya ini di taman laut lah. Tapi kalau taman laut di sini itu harus masuknya berbayar. Kalau di Malaysia, taman laut itu ada khusus tersendiri ya, yang dimana ada tempat untuk bermain kanak-kanak. Itu semua gratis, tak perlu membayar. Dan seperti apa kalau taman laut yang ada di kampungnya Bang Toha? Langsung ikuti perjalanannya. Dan ternyata dalam perjalanan saya, tayar saya pancit. Beruntung di sini kalau kita tayarnya pancit itu ada tampal ban atau tambal ban. Kalau di Malaysia, tampal ban itu nggak ada sahabatku semua. Biasanya kalau tayar pancit ya beli baru, tapi kalau di sini enggak. Di sini kita bisa tampal tayar, jadi lebih jimat. Dan biasanya untuk tampal tayar seperti ini dihargai sekitar 4 ringgitan dan biasanya berada di tepi jalan. Tapi kalau di Malaysia tidak ada orang yang tampal tayar. Sekali tayar pancit biasanya akan beli baru. Makanya Bang Toha kalau diajak sahabat-sahabat daripada Malaysia jalan-jalan ke kota, kadang-kadang saya juga berpikir kok di Malaysia tidak ada tambal ban ya atau tampal tayar. Terus teman saya berkata, di sini nggak ada mas, karena di sini misal kata tampal bocor itu langsung beli baru. Dan di sekitaran tempat-tempat yang jauh dari pedesaan atau jauh dari perkampungan atau jauh dari perumahan itu tidak ada bengkel yang dimana bengkel tersebut biasanya membuka jasa tampal tayar. Kalau di Malaysia nggak ada sahabatku semua. Jadi misal kata mobil macet di tengah jalan kemudian jauh dari perkampungan atau jauh dari perkotaan akan diangkut menggunakan mobil atau biasanya dipanggil towing. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha tidak ada sahabatku semua. Dan di sini Bang Toha menunjukkan suasana dataran yang ada di kampungnya Bang Toha atau biasa disebut alun-alun. Nanti kalau selepas daripada ke taman pantai Bang Toha akan singgah sekejap. Biasanya kalau malam di dataran atau di alun-alun itu cukup lumayan ramai. Dan ada beberapa makanan kue muih tradisional juga yang seperti di Malaysia. Nanti Bang Toha akan tunjukkan. Kali ini kita akan menuju ke jalan perkotaan yang dimana jalan tersebut menghubungkan antara Jakarta dan Bali. Jadi di jalan utama di Jawa inilah yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Jadi jalanannya memang begitu sangat panjang sekali, jalan raya utama kalau di sini menyebutnya sahabatku. Dan kalau Bang Toha pergi ke Jakarta itu juga menempuh perjalanan yang cukup sangat panjang. Makanya kadang-kadang ada sahabat yang bertanya, Bang, kenapa tidak pergi ke Jakarta? Kenapa tidak ngevlog ke sana? Kalaupun saya mau pergi ke Jakarta atau ngevlog ke sana, itu biayanya cukup lumayan mahal sahabatku semua. Daripada pergi ke Jakarta, kalau dari segi pandangan saya, lebih baik saya belikan tiket untuk pergi ke Malaysia karena dinilai lebih murah. Terus kemudian untuk perjalanannya juga sangat dekat. Beda dengan kampung saya menuju Jakarta cukup lumayan jauh.
Kemudian kemarin yang bertanya-tanya, Bang, di persimpangan itu tidak ada lampu merah ya? Di sini ada lampu merahnya sahabatku semua. Cuma lampu lalu lintas di sini tidak berfungsi. Kalau di Malaysia, misal kata ada lampu lalu lintas seperti ini, itu ada nomor aduannya. Kalau ada kerusakan lampu, tinggal menelpon, nanti akan diperbaiki. Kalau di sini nggak ada. Bahkan sampai ada pakcik-pakcik yang bekerja sebagai sukarelawan yang dimana menyeberangkan orang. Biasanya nanti orang-orang yang diseberangkan akan memberikan uang seikhlasnya. Kalau di Malaysia kan nggak ada sahabatku semua. Tapi kalau di Indonesia hal seperti ini hal normal. Harapan saya setiap lampu lalu lintas di Indonesia harusnya ada nomor aduan yang dimana seperti di negara tetangga. Jadi enak, misal kata lampu lalu lintasnya mati, tinggal menelpon nomor aduan. Di sini kalau masuk taman juga berbayar sahabatku semua. Kalau di Malaysia kebanyakan taman-tamannya kan gratis, di sini berbayar, bayar Rp5.000 untuk parkir. Sedangkan kalau untuk yang mobil atau kereta bayar Rp10.000. Itulah kalau Bang Toha pergi ke taman yang ada di Malaysia selalu ngevlog. Kalau taman di sini gratis, tidak ada tukang parkir, tak perlu bayar parkir. Tapi itu semua setiap negara punya perbedaan masing-masing sahabatku semua. Dan di sini kalau hari libur seperti ini memang cukup lumayan ramai sahabatku semua. Sebenarnya ini bukan taman sih, lebih ke apa ya, warung di pinggir laut, sebab penuh dengan warung semuanya. Sebenarnya dulu taman, cuman karena ini terlalu over yang jual makanan, jadinya tamannya ini tertutup dengan warung-warung yang menjual berbagai aneka jenis makanan. Kebetulan hari ini saya juga ditunggu Lek Jawi di taman laut ini, atau di warung laut lah. Kalau taman laut itu ada area itu ya, istilahnya ada area tamannya, tapi ini area tamannya itu sudah tertutup ya, karena di Indonesia sendiri sahabatku semua jumlah penduduknya juga begitu sangat banyak, maka tak heran kalau penjual makanan di sini juga begitu sangat terlalu over. Sudah sampai berada di taman lautnya. Memang kalau untuk taman laut yang ada di kampungnya Bang Toha, kebanyakan dipenuhi warung-warung, yang dimana warung-warung ini menjual berbagai aneka jenis makanan. Dan di sini masuknya membayar Rp5.000 atau setara dengan Rp1.30 untuk bayar parkir. Dan seperti inilah suasana taman di lautnya. Kalau untuk pantainya cukup sangat bersih sahabatku semua. Jadi di sini yang kurang istilahnya apa ya, yang kurang pemandangannya kurang indah itu kebanyakan di sini banyaknya warung-warung. Cuma mau bagaimana lagi sahabatku semua, karena di sini penduduknya kan juga begitu banyak, sedangkan orang juga butuh pekerjaan. Makanya di sini yang dulu warungnya itu tidak sampai ke ujung, tapi sekarang dari ujung ke ujung semuanya warung-warung. Biasanya warung-warung ini menjual TOS, menjual kelapa muda, menjual aneka jenis gorengan. Kalau gorengan di sini tidak seperti di Malaysia sahabat semua. Kebanyakan gorengan di sini itu cucuk sayur dan juga pentol atau bola. Karena sebentar lagi kawan saya Pak Lek Jawi, yang dimana beliau juga seorang perantau di Malaysia, dan kebetulan kali ini kita berjumpa terlebih dahulu sebelum Lek Jawi balik merantau ke Malaysia. Karena katanya sebentar lagi akan masuk ke Malaysia lagi, yang dimana Pak Lek Jawi ini merupakan salah satu teman dekat saya, dulu sering bekerja bersama-sama, masak bersama-sama, dan kali ini pun berjumpa di kampung. Banyak sahabat-sahabat yang bertanya, kapan Bang Toha masuk ke Malaysia lagi? Kalau untuk Bang Toha masih lama lagi sahabatku semua. Dan saya akan tunjukkan suasana di taman laut yang ada di perkampungannya Bang Toha. Bukan perkampungannya Bang Toha sih, cuma kampung sebelah. Jadi rumahnya Bang Toha dengan laut itu sekitar 30 menitan lebih. Di sini juga menjadi salah satu tempat karaoke untuk anak-anak muda. Jadi sambil menikmati hidangan seperti cucur sayur, rujak buah. Dan harga di sini untuk cucur sayur satu porsi atau satu pinggan seperti ini dihargai sekitar 3 ringgitan. Jadi kalau untuk harga makanan di sini masih dibilang murah sahabatku semua. Dan cucur sayurnya di sini juga sangat enak, biasanya akan dicampuri dengan daging ikan. Karena di sini dekat dengan laut. Alhamdulillah bisa berkumpul dengan Lek Jawi. Singgah di taman laut bersama Lek Jawi. Lek, ini taman laut apa warung ini, Lek? Warung laut. Warung laut ya, bukan taman laut ya. Kalau taman laut beda ya. Tamannya sudah nggak ada, sudah hilang semua. Tamannya ada tinggal warung-warung aja. Tamannya dipenuhi warung ya. Kalau di sana tamannya beda lah ya.
Beda, mesti ada taman sendiri. Ada tempat bermain untuk anak-anak. Ah, Gratis ya? ya free. Gratis. Tapi kalau di sini tamannya seperti ini, semuanya penuh warung. Setelah dari Taman Laut, Bang Toha singgah di alun-alun atau di dataran, yang dimana Bang Toha akan menunjukkan suasana dataran atau alun-alun yang ada di kampung sebelah. Kalau di kampungnya Bang Toha belum ada dataran atau alun-alun. Di sini banyak penjual makanan. Rata-rata biasanya penjual makanan di sini naik menggunakan motor. Jadi seperti apa jajanan di sini? Dan kebetulan tadi Bang Toha lihat sebuah makanan tradisional, yang dimana makanan tradisionalnya itu seperti di Malaysia juga. Kita kan negara serumpun, jadi kalau bab soal makanan dan minuman hampir ada kesamaan, itu wajar-wajar saja. Di sini Bang Toha ditemani sang anak. Kebetulan sang anak pun juga ingin merasakan makanan kuih-muih tradisional, yang dimana kuih-muih tradisional tersebut adalah putu bambu. Kalau di Malaysia, putu bambu juga merupakan salah satu makanan yang cukup sangat populer. Dan seperti inilah suasana alun-alun atau dataran, yang dimana biasanya para masyarakat di sini akan berkumpul untuk ngopi-ngopi ataupun membeli makanan dan juga kue muih. Di sini Bang Toha terjumpa sebuah kue muih tradisional yang cukup sangat viral di kedua negara, yaitu putu bambu. Di mana putu bambu ini merupakan salah satu makanan yang sangat populer juga di Malaysia. Di Indonesia putu bambu juga dijual, tapi kalau untuk menemukan putu bambu seperti ini sudah sangat langka sekali. Bahkan penjualnya, abang-abangnya ini bukan daripada orang kampung di sini, melainkan orang kampung yang dari Jawa Barat, sahabatku semua. Jadi kalau untuk menuju Jawa Tengah ini memang perjalanannya cukup lumayan jauh. Tapi kata bapaknya, meskipun dia orang jauh merantau di sini, dia juga salah satu orang yang masih mengekalkan untuk mempopulerkan makanan tradisional, yaitu kue putu bambu. Kalau di Malaysia, kue putu bambu itu mudah dijumpai, senang. Misal kata kita pergi ke pasar pagi, akan jumpa kue putu bambu. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, jumpa kue putu bambu seperti ini rasanya sangat sulit sekali. Ya karena mungkin orang-orang di sini juga tidak tahu masaknya, sahabatku semua. Ini pun adalah seorang perantau, mas-masnya atau abang-abangnya daripada Jawa Barat ke Jawa Tengah, semata-mata hanya untuk menjual kue muih tradisional, yaitu putu bambu. Tapi kalau untuk ukuran putu bambu di sini agak kecil, sahabatku semua. Kalau di Indonesia kan besar, kalau di sini ukuran kue putu bambunya agak kecil. Dan 10.000 dapat 2. Jadi satu porsinya itu 5.000 atau Rp1.30. Sangat murah, tapi untuk ukuran putunya itu kecil. Tidak seperti yang dimana kalau di Malaysia ukuran kue putu bambu itu begitu sangat besar. Bukan hanya kue putu bambu saja di Malaysia, berbagai aneka jenis kue putu di sana banyak. Ada putu piring, ada kue putu dikukus, ada putu mayang. Banyaklah jenis kue putu tradisional yang ada di Malaysia. Kalau di Indonesia rata-rata hanya putu bambu. Ini pun penjualnya juga sulit, beda dengan di Malaysia yang dimana selalu menjaga makanan-makanan tradisionalnya. Kita kan negara tetangga, jadi kalau ada makanan yang sama itu hal wajar. Dan seperti ini penampakan kue putu bambu. Kalau untuk dari segi baunya sama sih seperti di Malaysia juga. Pak Feni, tadi yang menerima sedekah es teh itu senyum gak? Senyum. Bahagia semua? Iya. Alhamdulillah. Dan kali ini kita akan pergi kemana? Sedan. Ke Sedan. Sedan itu merupakan salah satu pekan yang dimana hari ini ada tontonan, Mbak ya? Iya. Ada tontonan ketoprak, Mbak ya? Iya. Suka lihat ketoprak atau baru kali ini? Baru kali ini lihat ketoprak ya? Iya. Jadi kalau di Malaysia itu biasanya disebut panggung seni atau panggung wayang. Nanti ada orang-orang yang memerankan di atas panggung, Mbak ya? Iya. Sekalian kita cari jajanan apa enggak? Boleh. Kita cari jajanan. Rame sahabat-sahabat daripada Malaysia, kirim salam buat Mbak Feni. Bang Toha, tolong kirimkan salam buat Mbak Feni. Mbak Feni, coba dibalas salam kembali ya. Iya.
Salam kembali, kata Mbak Feni. Karena Mbak Feni ini masih malu-malu. Salam kembali untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia. Mbak Feni untuk saat ini katanya masih apa Mbak? Masih jomblo? Ya, masih single. Masih single, masih jomblo. Jadi kirim salam buat sahabat-sahabat yang ada di Malaysia. Malam ini kita akan pergi ke Pekan, nonton ketoprak Mbak ya. Iya. Sambil melihat suasana malamnya dan juga jajanan yang dijual di panggung wayang Mbak. Panggung wayang Mbak ya. Iya. Jadi ada panggung wayangnya. Maaf sahabatku semua, Bang tuh agak terbelit-belit lidahnya. Oke sahabat-sahabatku semua, langsung kita lanjut perjalanan menuju Pekan untuk melihat seni tradisi budaya yang ada di perkampungannya Bang Toha. Biasanya akan menampilkan salah satu kesenian yang dimana kalau di sini disebut ketoprak. Biasanya ketoprak ini akan melakukan drama kisah sejarah yang dimana nanti biasanya kisah sejarahnya itu tentang kerajaan-kerajaan pada masa zaman dahulu. Dan di sini untuk lokasinya berada di padang bola sepak yang ada di kampungnya Bang Toha. Masya Allah begitu sangat meriah. Ini merupakan salah satu pertama kalinya Bang Toha balik kampung. Di kampungnya Bang Toha ada acara festival ketoprak. Di sini juga ada taman untuk bermain anak-anak. Kok taman untuk bermain anak-anak sih? Maksud saya ada mainan anak-anak yang dimana cukup sangat banyak. Ini Mbak Feni mau sewa motor. Jadi di sini ada juga sang penyewa motor juga ya. Tapi motornya motor mini. Kebetulan di sini lokasinya juga dekat dengan masjid sahabatku semua. Untuk sewa motor mini seperti ini sekitar Rp15.000 dalam waktu 20 menit. Kalau uang ringgit Malaysia sekitar 4 ringgitan sahabatku semua. Di sini Bang Toha juga mau keliling-keliling untuk melihat makanan di sini. Sebab penjual makanan di sini juga sangat ramai sahabatku semua. Masya Allah, alhamdulillah. Akhirnya di kampungnya Bang Toha juga ada festival. Tapi kalau festival di Malaysia lebih menonjolkan ke makanan ya. Kalau di sini kebanyakan lebih ke permainan anak-anak. Nah, di sana panggungnya cuma untuk saat ini itu belum mulai. Biasanya kalau untuk dramanya dimulainya itu sekitar pukul 10, selesai pukul 12. Karena di sini belum mulai, Mbak Feni tengah sewa motor dengan anak saya. Jadi untuk nuansa festivalnya itu masih seperti pada zaman-zaman dulu ya sahabatku semua. Ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, Bang, kalau acara festivalnya kok mirip-mirip pada zaman era 80-an, 70-an, rindu masa-masa seperti itu. Dan inilah untuk sahabat-sahabatku semua, semoga menjadi pengobat rindu sahabatku semua. Kalau di sini untuk kuliner atau makanannya kebanyakan sosis goreng, kemudian burger. Kalau untuk jenis makanan kue tradisional itu nggak ada kalau di festival seperti ini. Kebanyakan yang dijual sosis, burger, kemudian jenis makanan yang siap saji atau siap makan. Dan untuk hari ini memang cukup ramai yang datang melihat festival. Mungkin karena di kampungnya Bang Toha ini jarang ada festival, sehingga ramailah warga kampung untuk berbondong-bondong datang menghadiri acara festival budaya. Di sini ada Bapak Kepala Desa, ada Ketua Kampung yang dimana tengah memberikan arahan untuk sampahnya jangan sampai dibuang sembarangan kalau sesudah menonton acara festival, biar padang bola sepaknya juga bersih. Kalau untuk di sini rata-rata memang penjual makanannya itu menggunakan motor sahabatku semua. Jadi di sini lihat Bang Toha akan tunjukkan untuk masuk lebih ke dalam lagi. Kebanyakan penjualnya menggunakan motor karena lebih mudah ya. Misal kata nanti lepas acara tinggal payungnya ditutup langsung naik menggunakan motor untuk balik ke rumah. Kalau untuk yang tenda-tenda besar itu jarang sekali sahabatku semua. Kebanyakan di sini juga tidak ada mobil, rata-rata menggunakan motor, bahkan motornya sampai dimasukkan ke padang. Untuk festival hari ini memang Bang Toha juga cukup sangat bahagia sekali, yang dimana
waktu Bang Toha dulu-dulu itu nggak ada festival seperti ini pada saat di kampung. Ini merupakan kali pertamanya yang dimana kampungnya Bang Toha itu ada festival. Jadi warga kampung di sini Masya Allah berbahagia juga ada acara-acara seperti ini. Kalau di Malaysia acara festival seperti ini sering diadakan mungkin setiap bulan karena juga mampu untuk memberikan dampak perekonomian juga khususnya bagi para penjual makanan. Dan di sini acaranya juga belum dimulai. Bang Toha mencoba untuk keliling-keliling apa saja yang dijual di sini. Ternyata ada juga menjual es kepal Milo, kebab. Untuk jualan makanan di festival seperti ini memang tidak seperti di Malaysia, sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan jualan makanannya kan beraneka ragam. Ada nasi goreng, ada sup, ada tom yum, lengkap lah. Tapi kalau festival seperti ini di kampungnya Bang Toha rata-rata kebanyakan mainan anak-anak. Karena dinilai kalau mainan anak-anak ini kan cukup ramai peminatnya. Bahkan sampai-sampai Mbak Feni pun juga ikut sewa motor budak-budak kecil. Katanya teringin nak naik motor. Ini pun setahun sekali belum tentu jumpa lagi. Insya Allah nantilah kalau ada rezeki saya akan mencoba untuk ajak Mbak Feni jalan-jalan di Malaysia biar melihat suasana permainan di Malaysia yang sangat modern juga, terutama ke Genting Highland. Doakan saja sahabatku semua ada rezeki, saya ingin mengajak anak istri bersama Mbak Feni juga untuk jalan-jalan ke negara tetangga Malaysia. Nggak mau beli jajan? Nanti beli jajan Mbak, kan satu hari penat jualan terus, jadi kali ini happy-happynya ya. Kalau festival budaya seperti ini, orang jualan itu juga campur-campur sahabatku semua. Jualannya campur dengan penonton. Di sini tahu goreng pun juga dijual. Mungkin kalau di Malaysia biasanya tahu goreng kan dibuat rojak, kemudian dibuat tahu bakar. Kalau di sini tahu goreng, kemudian makannya menggunakan cili mentah. Dan kali ini Bang Toha mencoba keliling ke ujung, ada apa saja yang dijual. Ternyata untuk jualan makanannya ini hampir sama sahabatku semua. Kalau di Malaysia di acara festival setiap tenda kan beda makanan, tapi kalau di sini hampir sama. Itulah perbedaannya festival di Indonesia dengan di Malaysia. Kak Feni mau beli apa? Takoyaki, makanan Jepun ya? Suka makanan Jepang? Dan di sini ada yang jual takoyaki juga sahabatku semua. Ini ada baby crab. Kilo. Mbak Feni, takoyaki suka? Hijau rumput laut yang coklat ikan cakalang. Mbak, gimana rasa takoyakinya? Enak? Kalau di Malaysia lebih enak Mbak. Mantap. Nanti kalau ada rezeki kita ke Malaysia ya. Jadi Mbak Feni biar merasakan makanan berbagai dari belahan dunia. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, Bang Toha mau balik dulu karena kebetulan hari ini juga mau hujan. Semoga sahabatku terhibur dan sehat selalu.